Halo, salam buat semuanya. Saya ingin merekomendasikan sebuah aplikasi untuk membaca Al-Quran dari ponsel Android. Pada video sebelumnya, saya telah membahas beberapa aplikasi Islami yang juga menyediakan menu membaca Al-Quran, seperti Muslim Pro, Ummah, dan Al-Quran Bahasa Indonesia yang sudah didownload lebih dari 10 juta kali. Ada sebuah aplikasi yang membuat saya ingin merekomendasikannya kepada kalian karena beberapa fitur yang belum saya temukan di aplikasi sejenisnya. Contohnya seperti mode landscape dan menu scroll otomatis. Ini dua poin yang menurut saya penting dan masih ada menu lainnya yang menurut saya layak banget untuk dibahas dan kalian harus coba. Yuk langsung aja, ini dia aplikasinya, Al-Quran Indonesia dari Andi Unpam. Sebelumnya kita telah membahas salah satu aplikasi dari Andi Unpam juga, yaitu aplikasi pengingat waktu sholatnya, atau yang biasa disebut dengan aplikasi azan otomatis. Dan itu juga rekomen banget, karena size-nya yang kecil dengan fitur yang cukup lengkap. Yang belum nonton videonya, linknya ada di sudut kanan atas video ini ya. Baiklah, kita buka aplikasinya. Ini dia tampilan awalnya. Simple ya, mungkin ini ciri khasnya, pemilihan warnanya simple dan menunya juga mudah dimengerti. Dan ini salah satu fitur atau apa ya sebutnya ya, menu ya fitur lah yang belum saya dapatkan pada aplikasi lainnya. Dan menurut saya ini berguna banget, yaitu mode landscape-nya. Coba kita miringkan ya. Nah, aplikasi ini bisa berjalan di mode landscape. Saya telah membuka beberapa aplikasi lain di latarnya. Mari kita coba satu-satu ya. Di sini saya sudah buka Ummah. Kita lihat tampilan ponselnya kembali ke mode portrait, tidak mendukung mode landscape. Kemudian lanjut ke aplikasi lainnya. Ada Al-Quran Bahasa Indonesia yang juga sudah didownload lebih dari 10 juta kali. Sama juga tidak bisa menampilkan mode landscape. Lanjut lagi ke aplikasi yang sudah didownload lebih dari 50 juta kali, yaitu Muslim Pro. Dan sama juga, semuanya kembali ke mode portrait. Tidak bisa dilihat secara miring ya. Walaupun untuk pemilihan tema, warna latar belakang, dan tampilannya Muslim Pro variannya lebih banyak, tapi belum bisa digunakan secara landscape. Baiklah, kita kembali ke aplikasi Andi Unpam. Saya suka sih dengan ada mode landscape seperti ini. Terasa lebih luas gitu tampilannya. Baiklah, langsung saja kita bahas aplikasinya dan kita masuk ke layar ponselnya. Di sini ada menu baca Al-Quran, terakhir baca pencarian, kemudian jadwal sholat, dan di bawahnya paling terakhir ada pengaturan. Kita mulai dari yang paling atas dulu. Ini dia tampilan surahnya. Di pojok kanan atas ada ikon garis 3 dengan tanda panah. Ini menu pintasan. Bisa dipilih untuk langsung ke ayat yang ingin dibaca. Contohnya kita pilih surat Al-Baqarah ayat 9 selesai. Oke. Nah, akan langsung menampilkan surat Al-Baqarah ayat ke-9. Di atasnya masih ada ikon pintasan, kita buka lagi. Dan ini adalah pintasan untuk menuju ke ayat tertentu. Misalnya kita tulis ayat 100. Selesai. Oke. Dan langsung menampilkan ayat 100. Kemudian, di samping ikon pintasan ada tanda panah ke bawah yang berfungsi untuk scroll otomatis. Ini juga salah satu menu yang belum saya temukan pada aplikasi sejenisnya. Ini menu scroll otomatis yang membuat tampilannya otomatis bergerak ke bawah seperti ini. Dan di bawahnya ada ikon pause untuk berhenti dan bisa dilanjutkan kembali. Kemudian di sampingnya ada ikon minus dan plus untuk mengatur kecepatan scrollnya. Ini saya perlambat dan ini saya percepat. Lebih cepat ya. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya. Di samping ikon scroll otomatis ada ikon tanda panah ke bawah. Ini untuk mendownload audio Al-Qur'annya. Di sini dibacakan oleh Syekh Hani Ar-Rifai. Kita back dulu. Tadi saya sudah mendownload audio surah Ad-Duha. Pilih pintasan Ad-Duha ayat 1 selesai. Oke. Nah, ini dia surat Ad-Duha. Perhatikan pojok kanan atas, di samping ikon scroll, jika audionya sudah di-download, ikon panah akan otomatis berubah menjadi ikon volume seperti ini. Tinggal sentuh untuk mendengar audionya. Di bawahnya ada muncul pop-up ikon roda gigi. Ini pengaturan apa ya?
Oke, ini untuk mengatur pengulangan audio. Ini juga fitur khusus yang belum saya temukan di aplikasi lain. Cara mengaturnya seperti ini, semoga tidak salah ya. Menu dari ini untuk memilih mau dimulai dari surat apa, contohnya Al-Fatihah. Dan di sampingnya ini untuk memilih dimulai dari ayat keberapa, contohnya ayat kedua. Menu sampai ini untuk mengatur mau diputar sampai surat apa. Contoh kita pilih surat yang sama aja ya, karena saya belum mendownload audio yang lainnya. Dan menu di sampingnya sama seperti di atas untuk memilih sampai ke ayat berapa. Contohnya ayat 7. Dan di bawahnya ada menu ulangi per ayat. Dan ini bisa diulang sampai 20 kali per ayatnya. Ini berguna banget buat yang lagi menghafal Al-Quran ya. Kemudian di bawahnya ada menu ulangi keseluruhan. Maksimalnya bisa sampai tidak terbatas. Ini untuk mengulang semua surat dan ayat yang telah kita pilih tadi. Lengkap banget sih ini. Kemudian pilih OK untuk memutar audionya. Selanjutnya, kembali ke pojok kanan atas. Pada bagian paling sudut ada ikon titik 3 yang sudah tidak asing lagi. Kita pilih di sini. Ada pilihan terakhir membaca. Nah, cara menandainya seperti ini. Sentuh pada ayatnya, akan muncul menu pop-up seperti ini. Pilih tandai terakhir dibaca. Dan OK. Kemudian menu selanjutnya, ke pengaturan. Di halaman pengaturan ada pilihan jenis penulisan. Ada Indo, ada Usmani. Kemudian ukuran font Arabik. Menu ini untuk mengatur ukuran ayat Al-Quran yang ditampilkan, maksimalnya 30. Kita lihat tampilannya. Lebih besar ya. Kita balik lagi ke pengaturannya. Kemudian tajwid berwarna. Bisa diaktifkan di sini agar lebih mudah mengetahui hukum bacaannya. Kemudian nomor ayat Arabik. Bisa dimunculkan atau dihilangkan, terserah sih. Kemudian transliterasi bisa diaktifkan di sini. Dan ada juga ukuran fontnya, maksimal bisa sampai 30. Kemudian ada aktifkan terjemahan untuk menampilkan terjemahan Al-Quran. Di bawahnya ada menu untuk memilih penerjemah. Oke, ada 2 pilihan. Kemudian ada pengaturan ukuran font terjemahan. Maksimalnya juga 30. Coba kita kembali ke tampilan Al-Quran ya. Nah, seperti ini tampilannya setelah mengaktifkan transliterasi dan terjemahan. Kita balik ke halaman pengaturan. Kemudian, di bawahnya ada terjemahan kata demi kata. Coba kita aktifkan. Kita lihat bagaimana tampilannya. Nah, ada terjemahan kata demi kata. Ini juga menu khusus dari aplikasi ini yang belum saya temukan di Muslim Pro atau aplikasi sejenisnya. Kalau ada silakan tulis di kolom komentar ya. Kita kembali ke menu pengaturan. Di bawahnya ada audio murotal. Dan ini juga fitur yang menarik, yaitu mengatur lokasi penyimpanan audio. Menurut saya ini penting. Kalau memori internal penuh, masih ada alternatif menggunakan memori eksternal. Kemudian menu selanjutnya ada Qori. Menu pilihan Qori di sini juga lebih lengkap dibanding yang lain ya. Dari aplikasi yang pernah saya coba, ini yang paling lengkap. Kemudian Audio Manager. Menu ini untuk memilih audio apa yang ingin di-download. Contohnya kita pilih Al-Falaq. Kita conteng di sini. Kemudian kita pilih ikon tanda panah ke bawah ini untuk mendownload. Jika sudah di-download tandanya, ikon tanda panah yang di samping surat ini akan berubah menjadi ikon volume. Dan di sini kita bisa memilih untuk mendownload semua suratnya. Baiklah, ini lengkap banget ya. Kita kembali ke pengaturan lagi. Di bawahnya ada tema aplikasi, bisa terang dan gelap. Ini untuk mengatur mode malam. Kalau kita pilih gelap, latarnya akan terlihat hitam semua. Kemudian di bawahnya ada aksi pop-up ayat. Bisa dipilih klik atau tahan lama. Ini untuk memunculkan pop-up tanda baca seperti di awal tadi. Jadi bisa dipilih sekali klik atau kita harus sentuh dengan lama baru keluar pop-up untuk mengaturnya. Kemudian ada menu biarkan layar menyala ketika membaca Al-Quran. Bisa kita aktifkan agar layar tidak mati tiba-tiba saat sedang membaca. Kemudian di bawahnya menu layar penuh. Ini untuk menghilangkan notif bar di atas ya. Kemudian otomatis cek update. Bisa diaktifkan agar aplikasi selalu update fitur terbaru.
Kemudian ada pilihan donasi di bawahnya. Dan ini juga berbeda dari aplikasi lainnya. Di sini semua menu bisa kita buka tanpa harus berdonasi. Dan yang berdonasi bedanya hanya tidak menampilkan pop-up iklan. Selain itu semua fiturnya sama. Dan di sini juga ada keterangan bahwa 100% dari uang donasinya akan disumbangkan. Kita pilih lanjut. Oke, harganya sekali donasi ini 20.000 dan ini untuk selamanya, bukan per bulan ya, ini untuk selamanya. Setelah berdonasi, maka semua iklan dan pop-up akan hilang. Untuk fiturnya tetap sama, mau berdonasi ataupun tidak. Beli dengan 1 kali klik. Oke. Konfirmasi. Selanjutnya. Oke. Baiklah, kita kembali ke menu pengaturannya. Di bawahnya cek pembaruan, beri rating tentang kami dan kontak akun medsosnya ya. Ada Instagram, Facebook, dan lain-lain. Baiklah, menu pengaturan sudah habis kita bahas. Kita kembali ke menu awalnya. Nah, bisa lihat di sini pop-up iklan di bawah sudah hilang ya. Baca Al-Quran tadi sudah, terakhir dibaca ini kita coba. Nah, ini mengarahkan ke ayat yang kita tandai tadi sebelumnya. Kita kembali lagi ke halaman awal. Kemudian ada menu pencarian di sini. Kita pilih menunya. Nah, ini halaman untuk mencari kata kunci yang membahas tentang hukum tertentu. Misalnya, kita pilih riba. Kita tulis riba dan kita enter, kemudian akan muncul semua terjemahan yang mengandung kata riba. Dan ada pilihan juga untuk menampilkan terjemahan yang lebih spesifik. Baiklah, cukup lengkap. Kita kembali ke menu awal lagi. Ada menu jadwal sholat di sini. Aplikasi membutuhkan izin lokasi. Kalian bisa memilih lanjut untuk mengaktifkan jadwal sholatnya. Kita kembali dulu ke halaman awal ya. Pengaturan ini kita skip dulu. Kemudian di bawahnya ada pengaturan. Baiklah, ini sama seperti tadi. Ini adalah halaman pengaturan yang sama untuk mengatur tampilan Al-Qur'annya. Oke, baiklah. Kita telah selesai membahas aplikasi ini. Cukup banyak fitur menarik yang saya temukan di sini dan belum saya temukan pada aplikasi sejenisnya. Sekian dulu videonya. Jika bermanfaat, silakan like dan share video ini. Wassalam.